Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, mari kita mengingat kembali untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, selalu menjaga jarak, cuci tangan, dan selalu pakai masker bila keluar rumah. Dan sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Anak-anak, mari kita simak materi berikut ini. Kalian tetap fokus, tetap semangat, dan tetap sehat. Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 6, bab 1 pertemuan kedua dengan tema Selamatkan Makhluk Hidup. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara mengidentifikasi susunan teks laporan hasil pengamatan dan menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Dan hari ini kita akan belajar menyajikan simpulan secara tulisan dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca, kemudian menyajikan simpulan secara tulisan dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah membuat kesimpulan dari teks yang dibaca dan menyajikan kesimpulan secara tulisan dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Sebelum kita belajar, mari kita amati dulu apa sih yang disebut dengan definisi pokok pikiran dalam teks laporan hasil pengamatan. Pokok pikiran adalah hal-hal penting atau gagasan utama yang terdapat dalam teks. Menentukan pokok pikiran ini sangat penting dalam membuat kesimpulan. Untuk diingat kembali, pada pembelajaran kelas 5 dulu kalian belajar mengenai ide pokok. Jadi ide pokok, pokok pikiran, gagasan utama itu sama. Ya, biasanya berada di dalam kalimat utama. Itu kalau teks. Kalau laporan hasil pengamatan biasanya berada di dalam seluruh hasil tes pengamatan kemudian disimpulkan. Kita lanjutkan ya. Bagaimana langkah-langkah menemukan pokok pikiran? Langkah-langkah menemukan pokok pikiran. Langkah yang pertama adalah sudah pasti kalian harus membaca seluruh isi teks. Ya, baca dan pahami, tidak perlu membaca keras tetapi membaca dengan penuh pemahaman. Bisa diulang 1, 2, sampai 3 kali. Kemudian yang kedua adalah menemukan kalimat utama. Ya, kembali kita mengingat di pembelajaran kelas 5, kalimat utama itu berada di awal, di akhir, atau campuran. Campuran artinya bisa berada di awal juga di akhir. Mengingatkan saja, kalau di awal, kalimat utama yang ada di awal, ciri-cirinya adalah biasanya menggunakan atau ada pengulangan kata di kalimat penjelas yang kedua. Kalau di akhir, biasanya merupakan kata kesimpulan. Dan ada kata-kata seperti jadi, maka, oleh karena itu, dengan demikian, dan seterusnya. Kalau campuran berarti ada di awal dan juga ada di akhir. Jadi ada pengulangan di kalimat kedua, ada juga kalimat kesimpulan di kalimat terakhir. Begitu ya. Kalian bisa baca kembali buku kelas 5-nya atau browsing untuk menemukan bagaimana menemukan kalimat utama tersebut. Langkah yang ketiga, kalian menandakan atau menandai subjek dan predikat dari kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang merupakan satu pokok kalimat yang berisi satu pola kalimat. Kalian masih ingat ya pola kalimat itu? Subjek, predikat, dibantu objek dan keterangan. Nah, kalian tandai subjek dan predikat. Subjek adalah yang mengenai atau melakukan pekerjaan. Sedangkan predikat adalah kata yang mendampinginya. Biasanya berupa kata kerja. Ya.
Kemudian bagaimana cara yang keempat? Yang keempat adalah mencatat dan menulis kembali sesuai dengan pemahamanmu. Ya, itu tadi ada langkah-langkahnya. Ada 4 langkah yang harus kalian pahami dalam menemukan pokok pikiran. Setelah itu, kalian bisa menyimpulkan dan menuliskan kembali sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Baik, itu saja yang bisa Miss Yuni sampaikan hari ini. Untuk memahami tugas hari ini, kalian baca lagi, kalian simak kembali video Miss Yuni. Setelah itu, sebagai salah satu indikator bisa atau tidaknya kalian, paham atau tidaknya kalian mengenai materi ini, kalian bisa mengerjakan soal halaman 56 dan 57, nomor 1 sampai dengan nomor 3. Kemudian membuat kesimpulan sesuai dengan sistematik penulisan kesimpulan seperti di bawah ini, yaitu judul teks, nama, kelas, informasi teks, dan kesimpulan. Kalian bisa kerjakan di buku tulis, kemudian diberi nama, bisa dikirimkan melalui WA atau Google Classroom. Begitu ya anak-anak, pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama Miss Yuni. Mudah-mudahan kalian semua paham. Kalau tidak paham, silakan boleh bertanya langsung kepada Miss Yuni. Baik, itu saja. Terima kasih. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Miss Yuni berharap kalian memahami dan menyimak materi yang tadi sudah disampaikan, sehingga nanti ke depannya jangan sampai lupa lagi. Sekarang kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Membaca doa kafaratul majelis dimulai. Selesai, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.